Hai everyone, kembali lagi di Gunplay Channel. Kali ini gue punya barang yang menarik banget buat kita bahas, yaitu Display Carving Guide Tape. Gak tau sebenarnya bacanya seperti apa ya, tapi orang-orang bacanya Display atau apapun itulah. Kali ini gue akan unboxing dan review Display Carving Guide Tape ini, atau yang mungkin orang banyak taunya itu sebagai demo tape. Nah, buat yang belum tahu Carving Guide Tape itu apa, demo tape itu seperti apa, biar gue jelasin sedikit. Dalam mengcustom gunpla atau model kit biasanya banyak step ya kan yang harus kita lakuin. Nah, salah satu step yang biasa kita lakuin itu adalah scribing. Simpelnya, scribing itu adalah kita membuat garis panel line baru pada sebuah part. Gunanya agar kit tersebut jadi lebih detail, jadi terlihat lebih mekanis, jadi terlihat lebih bagus, dan punya kesan personal tentunya. Karena pastinya tiap modeler itu punya kreativitasnya masing-masing, sehingga dia akan ngasih sentuhan personal pada kit yang dia custom, yang nantinya akan jadi hal pembeda dari karyanya dia dengan karya orang lain. Nah, scribing itu biasanya menggunakan bantuan scriber atau chisel. Bentukannya seperti ini. Nah, gue nggak akan bahas banyak soal scriber ini, tapi yang jelas ketika kita mau scribing, hal utama yang harus kita punya yaitu si scriber ini atau chisel. Scriber inilah alat yang akan nanti buat garis pada part, jadi partnya itu akan dirusak gitu ya bahasa kata mah, sehingga nanti akan terbentuk garis panel line. Ini dia cukup tajam ya, dan punya banyak ukuran. Ada yang 0,15, 0,125, 0,2, bahkan sampai 1,2 dan segala macam lah. Nah, walaupun sebenarnya nggak semudah itu buat bikin panel line atau buat scribing. Nah, dalam membuat panel line kita dituntut untuk presisi, rapi, dan garisnya lurus supaya terlihat bagus pastinya ya. Nah, kalau kita cuma menggunakan scriber ini doang dan belum cukup ahli dalam menggunakan scriber, hasil nanti malah jadi kacau ya hasilnya ya, garisnya kemana-mana lah, merusak part karena ini tajam, gak rapi dan sebagainya lah. Nah, maka dari itu biasanya modeler tetap butuh bantuan yang namanya carving guide, walaupun dia udah jago ya. Nah, carving guide seperti ini. Nah, jadi sebenarnya konsepnya si carving guide ini ya hampir sama lah kayak solatip. Jadi kita nempelin si carving guide ini ke atas part yang udah kita garis gitu ya, udah kita sketching. Nantinya kita akan scribing itu partnya dengan scriber, sehingga nanti garis yang kita buat itu nggak kemana-mana, rapi gitu ya, karena kita ada bantalan gitu ya, sehingga kita kebantu supaya bikin garis yang lurus. Nah, terus bedanya dengan solatip apa? Kalau gitu mah beli solatip aja ya. Nah, bedanya solatip itu dia tipis dan gampang kepotong bahannya, karena tadi gue udah bilang ya, scriber itu tajam. Kemudian dia juga secara kerekatan dia nggak rekat, jadi gampang lepas gitu ya, dibanding sama demo tape atau carving guide kayak gini. Nah, atau misalkan kalau gitu pakai solatip terus ditumpuk. Nah, ternyata nggak semudah itu ya, karena gue udah coba juga. Nah, solatip itu biasanya dia nggak nempel kalau di atas solatip yang lain, jadinya nggak bisa ditumpuk. Jadi maksudnya biar lebih tebal gitu ya, nggak bisa. Walaupun ya mungkin ada aja yang bisa ya. Nah, daripada pusing-pusing, daripada kita tumpuk-tumpuk lagi dan hasil nanti ya belum tentu bagus, ya udah kita mendingan pakai demo tape atau carving guide. Nah, sini gue punya display carving guide, terus di sini ada demo tape ya, contohnya kayak gini. Walaupun ya sebenarnya ada merek yang lain, ada merek carving guide yang lain, ada HIQ tape, ada Manwah dan sebagainya lah. Nah, terus bedanya dengan display ini apa? Kenapa gue sekarang review display dan gue mau pakai display ini? Nah, sebenarnya mah ya HIQ tape atau Manwah atau yang merek yang bagus lah itu, yang transparan itu mah bagus ya. Dia transparan, terus biasanya juga dipakai sama modeler-modeler udah teruji gitu ya. Dan dia karena transparan itu dia bisa bikin modeler kebantu lihat sketchnya dia yang lain gitu ya. Nah,
sebenarnya gue permasalahin itu justru di si Daimo tape ini. Nah, gue udah pakai scriber ini dari awal-awal gue belajar scribing gitu ya, dan gue menemukan banyak kekurangan gitu ya. Walaupun kelebihannya juga banyak, dia murah, dia gampang dicari di marketplace gitu-gitu ya. Dan tapi buat gue yang udah pakai ini, gue merasa gue harus upgrade. Gue nggak bilang jangan beli Daimo tape ini ya. Nah, gue switching ke tape yang lebih bagus karena gue merasa nggak nyaman dengan kekurangan-kekurangannya dia. Dia itu pertama, dia nggak transparan. Dia warnanya solid banget ya. Dia warnanya merah, biru, kuning, dan sebagainya ya. Sehingga terkadang gue kesulitan untuk melihat sketch gue yang lain. Berikutnya, ini kurang estetik ya. Buat gue ini kurang estetik karena ya gue buat customan gunplay itu juga sekalian untuk gue videoin, gue tampilin ke publik. Sehingga gue pengennya yang bagus ya kan. Kemudian drawbacks yang paling gue nggak suka adalah dia tidak elastis. Walaupun ya sebenarnya ini kan dia melingkar ya. Walaupun dia sebenarnya melingkar nih. Tapi sebenarnya dia kecenderungannya ketika dipotong sedikit ya, itu dia kecenderungan lurus. Nah, sedangkan gue nge-scribing itu nggak selalu ke part-part yang lurus. Banyak juga part yang melengkung. Nah, si Daimo tape ini dia nggak bisa melengkung. Jadi ketika kita tempelin ke part yang melengkung, taruhlah seperti ini, dia kecenderungannya lepas lagi. Dan itu pusing lah. Wah, sebenarnya gue itu nggak selalu pakai carving guide, nggak selalu pakai Daimo tape ini. Seringnya ya scribing aja tanpa bantuan carving guide ya, karena ya udah cukup belajar lah. Nah, tapi gue pengen bikin karya yang lebih bagus lagi, gue pengen bikin custom yang lebih bagus lagi, lebih rapih gitu ya, sehingga gue butuh upgrade dari Daimo tape seperti ini ke carving guide yang lebih bagus. Dan terutama gue pengen bikin scribing yang bagus ke part-part yang melengkung. Nah, karena itulah gue mau pakai si display ini. Nah, untuk display ini sendiri sebenarnya mereknya udah cukup terkenal ya di kalangan modeler ya, apalagi sekarang dia lagi banyak ngeluarin produk-produk baru. Dia akhir-akhir ini ngeluarin produk cat. Walaupun biasanya dia lebih banyak ke tools-tools gitu ya, kayak nipper, cutter, dan segala macam. Nah, si display carving guide ini dia punya banyak ukuran. Nah, kalau tadi si Daimo tape itu dia ukurannya itu aja, sekitar taruhlah 4 atau 5 mm. Nggak ada ukuran yang lain. Nah, kalau ini dia punya banyak ukuran. Yang ini adalah ukuran yang paling kecil yaitu 2 mm. Dia punya ukuran yang lain yaitu ada yang 3 mm sampai 5 mm. Yang dimana itu akan bantu modeler banget untuk nyesuaiin ukuran tape-nya dengan model kitnya. Kalau pakai Daimo tape itu ya, kalau misalkan kita mau lebih kecil lagi, si tape-nya kita harus potong. Nah, itu belum tentu presisi. Nah, kalau ini kita tinggal nyesuaiin aja sama tape yang kita butuhin. Nah, kemudian dia punya warna yang transparan. Walaupun dia ada garis hitam di sisi-sisinya itu ya, yang akan bantu kita untuk mengukur sketch yang udah kita buat. Nah, nanti gue akan tunjukin lebih lanjut lah. Nah, kemudian dari segi harga nih, kalau taruhlah si Daimo tape itu taruhlah harganya 20.000. Si carving guide ini gue beli seharga taruhlah 37.000 gitu ya. Nggak beda jauh lah. Nah, dengan nambah sedikit itu kita dapat, bukan jaminan juga ya, kita bisa bikin karya yang lebih bagus lagi, lebih rapih dibandingkan dengan pakai si Daimo tape yang menurut gue ada kekurangannya ya. Jadi ya kenapa enggak gitu kan. Gue bisa ngomong gini karena gue udah ngalamin pakai tools yang murah gitu ya. Selanjutnya mungkin gue akan kayak gitu juga. Gue akan upgrade nipper, gue akan upgrade scriber dan segala macam gitu ya, karena gue pernah mengalami pakai tools murah. Kalau buat teman-teman yang pengen nyobain Daimo tape tadi, silahkan. Atau lebih bagus Daimo tape tadi menurut teman-teman, nggak apa-apa gitu. Gue mau ngomong kayak gini karena gue merasa punya banyak kekurangan dan gue nggak bisa menerima kekurangan itu. Jadi gue harus upgrade. Oke, kalau gitu langsung kita unboxing ya. Kita unbox si display carving guide tape ini. Nah, ini termasuk packagingnya bagus ya. Dia display itu rata-rata packaging bagus. Dan wow, ternyata semudah itu. Gue pikir bakal agak ribet karena nempel-nempel. Nggak usah dipotong dia. Begitu kita singkirin dulu. Oke, ini dia display carving guide tape. Nah, ini penampakannya.
ini ya kelihatannya dia hitam ya karena dia ada garis-garisnya yang nanti kan gue tunjukin. Sudah dia transparan, lihat aja. Sudah dia transparan gitu loh. Gini tipis ya. Nah, mungkin penasaran juga, ayo kita bandingin seberapa tebal si Dymo Tape-nya. Nah ini si Dymo Tape yang kira-kira ukurannya mungkin sekitar 5 mm, si display ini cuma 2 mm. Oke, seperti itu. Lumayan jelas ya. Begitu langsung kita coba buka aja. Ternyata bukanya dari sini, susah. Kirain dari CD-nya, ternyata nggak, dari depannya. Iya, kayak gini. Wow. Oke, coba kita potong ya. Ini tipis banget. Nah ini dia. Nah ini maksud dari garis-garis yang tadi gue bilang. Ini sebenarnya, wah ini dia jatuhnya kayak megang selotip aja loh. Kalau gitu langsung kita coba aja ya. Kira-kira apakah dia lebih efektif daripada Dymo Tape? Nah tapi ini kayaknya sih lebih elastis. Tuh. Oke, di sini gue punya Double O yang udah usang nih. Dari zaman kapan ya? Dia Hongli. Dia bukan Bandai. Dia waktu zaman-zaman gue masih nyoba-nyoba beli Gundam, beli Gunpla. Ya kayak gitulah. Gue mau coba dia untuk scribing. Nah, tapi gue pengen yang bagian kakinya aja deh. Oke, gue copot aja deh. Oke. Pertama gue mau sketching dulu. Salah. Gue mau coba sketching dulu. Terus kita mau bikin kayak dari sini. Ini belum gue amplas ya, harusnya diamplas dulu ya. Bodo amat dah. Terus kita bikin sketch seperti ini. Simpel aja ya. Terus gue tempelin si display scribing guide ini. Oke, ya oke lah, nggak rapi-rapi amat lah ya, gak apa-apa. Selanjutnya, gue mau coba scribing. Nah, ini kita percobaan scribing biasa dulu ya, tanpa ada batasan atau apalah. Nih, coba gue scribing, gue kasih petanda di sini. Gue tusuk gitu ya di sini supaya dia nanti stop lah gitu. Nah, mari kita lihat seberapa efektif dia. Wow. Gue pikir nih bakal nggak terlalu lekat loh. Tapi ternyata kuat juga ya nempelnya ya. Nah, coba kita buka. Dan coba kita lihat hasilnya. Coba gue hapus pakai amplas lah ya. Cobain aja dulu lah. Gue perjelas lagi ya supaya lebih kelihatan. Dan di part warna putih sih. Tapi ini sepenglihatan gue ya, ini lurus. Padahal gue asal. Padahal gue asal doang itu. Kelihatan gak tuh? Oke, kalau gitu gue coba di part yang warna merah deh ya, biar lebih kelihatan. Ini lurus. Gue kaget sebenarnya. Better banget ini jauh lebih baik. Sekarang kita coba di part warna merah. Pertama gue sketch dulu. Taruh seperti ini ya. Sekarang kita taruh displaynya tadi ke sini. Ini yang udah dipakai ya. Kita lihat apakah bisa dipakai 2 kali. Sebenarnya sih lebih amannya mendingan jangan ya. Mendingan jangan dipakai 2 kali. Sekali nggak apa-apa. Sekali buang gak masalah lah daripada bikin runyam. Itu sih.
Daripada bikin runyam, mending sekali-sekali aja. Ini coba kita scribing lagi. Ya, nggak terlalu lekat ya, karena dipakai 2 kali. Oke, sekarang kita coba potong lagi. Walaupun sebenarnya kalau tebel, ini nggak setebel Dymo-Tape loh sebenarnya. Tebelan Dymo-Tape sebenarnya. Biasanya kalau solatif nih, kalau pakai solatif, nanti tuh kita bisa motong si solatif itu sendiri. Jadi ujung-ujungnya yang nggak bakal sesuai sama garis. Nah, seharusnya gitu. Ya, seperti ini. Ya, efektif ya. Gue suka. Ini entah kenapa ya, gue ngerasa ini mempermudah gue dan lebih cepat untuk ngerjain sebuah panel light. Biasanya gue agak ribet. Ini gampang banget. Lepas copotnya gampang, potongnya juga gampang, gak usah dibelah 2 dan segala macam kayak biasanya gue. Nah, ini untuk yang part yang lurus ya. Gimana kalau tadi yang gue bilang gue mau menyelesaikan masalah gue di part-part yang melengkung ya, karena nggak bisa pakai Dymo-Tape. Sekarang kita coba di part yang melengkung. Oke, di sini gue ada part kakinya double O tadi ya. Gue pengen coba di bagian yang agak melingkar gitu ya. Ini kan dia melengkungnya lumayan nih. Kita coba. Nah, ini teman-teman perlu hati-hati sama bagian si penyanggah lingkaran ini. Nah, dia tuh kayak gampang lepas. Kalau kita belok-belokin gini ya dia agak beloknya, karena ini tipis juga sih. Ini tipis juga. Wow, ini lumayan ya, lumayan rekat. Coba gua scribe. Dan ya, ini dia hasilnya. Yang penting tuh dia nempel gitu aja sih sebenarnya. Yang penting dia nempel. Ini lurus. Kaget. Ya soalnya gue nggak terlalu bisa achieve ini kalau pakai Dymo-Tape. Jadi ini solve problem gue yang gue bilang salah satunya di part melengkung dia agak susah makanya. Kalau pakai Dymo-Tape di sini gue lebih enak karena dia lebih bisa melengkung. Karena mungkin ketebalan dia lebih tipis tapi tetap efektif. Itu yang gue bingung. Nah, berikutnya gue mau coba yang lebih jauh lagi dari melengkung. Ini bentukannya bengkok ya. Nah, di sini gue ada Dymo-Tape yang udah gue potong. Apakah dia bisa stretch seperti bentukan patahan gitu ya? Kita punya bagian di kakinya double O ini seperti ini. Kita coba tempel saja ke sini dan langsung kita lekuk dia. Nah, apa yang gue alami kayak gini lah, gak enaknya. Jadi beberapa tempat gue nggak bisa jangkau. Ini nempel nih dia. Harus kita patahin gitu lah ibaratnya. Ya oke lah, bisa. Dia harus dibengkokin. Nah, ketika kita lepas, dia biasanya akan timbul bentukan patahan seperti ini. Kelihatan bahannya memang bukan bahan yang elastis. Nah, kalau kita coba di bagian yang melengkung, kayak bagian yang tadi, gini, ya kayak gitulah, ya agak lepas tuh. Kalau gitu kita coba pakai yang display. Kita pasang, kita tekan kayak tadi. Nah, easy. Ya, dia gampang banget karena bentuknya kayak selatif, rasisnya kayak selatif. Dia nggak mudah keangkat. Ya udah, dia nggak tiba-tiba jadi lurus lagi gitu kayak tadi si Dymo-Tape. Ya udah gitu, itu gue cukup senang dengan produk ini. Dan oh ya, yang belum gue jelasin adalah si Dymo-Tape itu kenapa bikin waktu gue lebih banyak dalam menggunakan Dymo-Tape ini ketika scribing, karena dia ada sisi yang belum dibuka. Jadi dia nggak rekat kayak tadi si display itu, nggak langsung kayak solatif. Jadi kudu dibuka dulu. Contohnya kayak gini. Nah, ini ngebukanya juga makan waktu ya. Udah gitu kadang bikin kan tadi Dymo-Tape kan kalau kan nggak elastis ya.
ketika ditekan atau kita stretch gitu ya, dia bentukannya jadi kayak patahan. Nah, ini yang ganggu juga di scribingannya. Akan nih gue aja kagak kebuka-buka nih. Kayak gitulah, ini masalah yang gue sering alamin. Kok bisa sih pakai, harusnya sih pakai bantuan ini ya, bantuan bentukannya jadi begini. Nah ini kalau dijadiin buat scribingan kurang bagus nantinya. Itulah ya. Oke, begitulah soal display ini ya. Ya overall gue suka sih, gue demen pakai ini, dan kemungkinan akan gue pakai terus di video-video gue berikutnya, di customer gue berikutnya gitu ya. Buat teman-teman yang udah pernah coba display ini, boleh komen di bawah, atau ada pertanyaan lain mengenai hal apapun tentang Custom Gunpla atau tentang Gundam, ya coba tanya di bawah aja, siapa tahu gue akan jawab atau bisa gue bikin video jawabannya. Kayak gitu. Overall ini bagus banget, harga yang terjangkau lah untuk modeler lah seperti ini, bisa dijangkau lah. Untuk bikin karya yang bagus ya, ini termasuknya ya bukan investasi yang besar banget, biasa aja gitu. Jadi gue rekomendasi sih untuk pakai tape yang seperti ini dibanding demo tape ya. Kecuali teman-teman memang udah biasa pakai demo tape dan gak ada masalah, silahkan. Nggak ada yang salah gitu, terserah kalian lah mau pakai yang kayak gimana, yang penting bisa achieve sesuatu yang kalian mau, itu aja. Harapan gue adalah kita bisa sama-sama bikin customer yang bagus supaya klien atau kita sendiri senang gitu ya. Oke, kayak gitu. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like video ini kalau kalian suka video ini dan membantu kalian semua. Dan kalau suka channel ini silahkan subscribe. Kita ketemu lagi di video gue selanjutnya. Sampai jumpa dan goodbye.